nggak sih ngelawan? Bukan ngelawan sih, maksud saya setidaknya nanya. Kenapa melakukan itu ke saya gitu, ke suami? Saya pernah nanya, bahkan kalau saya selalu diajarkan almarhum, kalau kamu nggak salah, bela diri sendiri. Saya pernah bela diri saya sendiri, tapi malah perlakuan yang tambah kasar yang saya terima, Pak Ustadz. Jadi, saya ngerasa ya udah lebih baik saya diam. Itu yang saya diam, tapi klimaksnya saya lama-lama saya nggak punya teman curhat, nggak punya. Akhirnya saya cerita ke teman SMA, tapi itu pun cerita ke teman SMA yang tidak hanya satu orang, kita beramai-ramai sampai teman bilang, ya udah kenapa nggak diselesain aja, punya suami kayak gitu buat apa juga, gitu kan. Tapi yang saya berpikirnya gini, kasihan psikisnya anak-anak, kasihan anak-anak nanti ngeliat kok papanya seperti ini. Saya jalani terus, saya berusaha bertahan sampai terakhir itu sebelum ayah saya wafat. Saya pernah bilang 2009, kalau kamu gak kuat lepasin, jangan kamu paksain diri. Nah itu kejadian 2 tahun lalu. Saya sudah benar-benar gak kuat karena suami saya sempat mukul saya dan bagi saya udah keterlaluan, dan akhirnya saya jadi dendam. Saya bilang, saya bisa berdiri tanpa lu, saya bilang gitu. Terus saya minta cerai, saya bilang ya udah kita cerai. Tapi dengan bilang ya udah kita cerai itu, dia sampai mencekik saya. Itu kejadiannya gara-gara saya melihat WA-nya suami. Ada WA dengan perempuan lain. Sampai saya nekat nelfon perempuan itu, ada urusan apa. Malah perempuan itu cuma bilang, laki gue lebih kaya dari suami lu, Mbak. Gitu. Gak usah takut, gue gak akan ambil suami. Selalu bilang begitu. Tapi kenapa sampai detik ini masih terus WA? Masih terus berhubungan mereka? Iya, dan yang parahnya masalah perselingkuhan suami ini diketahui sama anak saya yang paling besar. Jadi awalnya anak saya duluan yang baca. Anak saya sering baca WA bapaknya, mainan handphone ya, otomatis baca. Dia bilang, Ma ini perempuan siapa? Anak saya sampai bilang, jangan sampai ya Ma, kejadian kayak teman kakak. Kakak sering terima curhat dari teman, papanya punya istri lagi, kakak gak mau kayak gitu. Saya bilang, insya Allah enggak ya Kak, biar gimana mama bertahan. Tapi ngeliat saya pernah dicekik. Kamu lagi ngapain, Dek? Lagi ngegambar, Pak. Pintar ya, sudah bisa gambar kamu. Lagi ngapain kalian? Aku lagi nggambar rumah, Ma. Iya, pintar tuh gambarnya si Dede. Bentar ya, aku mau ke belakang dulu. Gambar apa, Kak? Kakak lagi nggambar rumah. Oh, siapa bunga? Pasti dia selingkuh tuh. Oh, Dede udah gambarnya. Mas, siapa Bunga? Kok WA-nya pakai sayang-sayangan gini? Apa sih kamu? Dia tuh bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa kok WA-nya pakai sayang-sayangan gini. Dia selingkuhan kamu kan? Bukan, kalau aku bilang bukan ya bukan. Sini apanya? Sini. Sini. Ingat, kalau kamu berani cek handphone saya lagi, saya bunuh kamu. Bunuh aja aku sekalian, Mas! Bunuh! Biar kamu puas! Daripada kamu selingkuh terus! Alah! Istri kamu berdua, kamu harus soal ibu kamu. Tengah malam, anak-anak saya bilang, yang paling kecil, sabar Mas, sabar itu emas. Sebaru 7 tahun, Pak Ustadz kamu bisa sabar itu. Nggak usah dilawan, Papa biarin aja. Udah sekarang Mama nggak usah pikirin Papa, yang penting kita hidup bertiga aja. Saya bilang, iya sih Dek. Ini disaksikan anak-anaknya nih Pak Ustadz, suaminya menyakiti dia, ya Allah. Ini Dan saya miris sih dengarnya Pak Ustadz. ini menjadi pendidikan yang tidak baik bagi anak. Iya. Karena secara emosional, sikap-sikap seperti ini akan mempengaruhi psikologis anak. Sehingga akan memberikan dampak terhadap cara pandang, penilaian anak-anak terhadap ayah, terhadap laki-laki yang bisa menimbulkan trauma psikologis maupun trauma sosiologis bagi anak-anak. Karena masalah KDRT ini
anu loh Mas Farid, Iya. ini tidak hanya hukum akhirat, hukum dunia Iya, juga juga. ada hukumnya. Iya. Ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 24 kalau nggak salah, itu bicara soal penghentian terhadap KDRT, PKDRT itu. Ini kalau ibu melaporkan peristiwa ini ke aparat dengan bukti saksi yang cukup, ini si suami bisa kena ini. Iya, bisa ditindak segera. Bisa ditindak secara hukum positif, gitu loh. Mm-mm. Apalagi hukum akhirat, Ya. hukum agama. Nah, maka ibu saya sarankan pertama perkuat dzikir untuk memperkuat hati. Anak ibu yang sudah dewasa, yang sudah bisa diajak omong baik-baik untuk menghadapi persoalan ini. Apalagi tadi sudah terlontar, sudahlah nggak usah mikir bapak, kita hidup bertiga saja. Gitu. Apalagi kalau dilihat dari sejarah kronologi kehidupan ibu ini bukan sangat mandiri banget. Iya. Ibu ini Luar orang biasa, yang sangat Ustaz. tegar, mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya secara pribadi, gitu ya. Supaya ibu nanti bebannya tidak bertambah. Iya. Mikir suami, kemudian emosional terkuras, material terkuras. Padahal ibu harus sustain, ibu harus punya tanggung jawab membesarkan, mendidik, dan mengarahkan anak-anak ini masa depannya. Meskipun itu sebetulnya tanggung jawab suami ya, Iya, betul. tapi kan ternyata nggak bisa diandalkan. Jadi ibu, saya ikut prihatin dan ikut berdoa. Mudah-mudahan ini segera ada jalan keluar. Ibu pernah Amin. menikmati kebahagiaan hidup dari seluruh proses panjang. Yakinlah kesabaran ibu akan berbuah indah pada waktunya. Saya nggak tahu, mungkin keindahan itu akan berbentuk. Mudah-mudahan sang suami sadar, sang suami bisa balik sehingga menyadari kesalahan, menyadari tugas dan tanggung jawab, sehingga kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah akan terbentuk untuk keluarga ibu masa depan. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, kira-kira doa dan amalan apa yang Ibu Suci harus lakukan? Karena kalau menurut saya tujuan utama Bu Suci sebaiknya curhat ke Allah. Ya, ya. Karena tadi cerita banyak curhat ke teman-temannya, Betul. utamakan ke Allah. Ini apa yang harus Ibu Suci dalam waktu dekat ini Pak Ustadz lakukan? Saya ingin Ibu Suci ya, itu ada sholawat. Ya, sholawat ini sebetulnya digunakan untuk menghadapi orang yang bersikap dolim. Ya. Ya, namanya sholawat azgili. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashgili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sholawat mohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad, melalui syafaat Nabi Muhammad, supaya kita dikeluarkan dari orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim disibukkan dengan urusannya sendiri aja lah, gitu ya. Sehingga kita diselamatkan dari kesibukan orang yang dolim itu. Nah, mudah-mudahan dengan sholawat ini ibu bisa keluar dari kedaliman yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh suami ibu. Dan mudah-mudahan suami ibu sadar atas segala kedoliman kesalahannya, sehingga bisa kembali melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang suami pada ibu dan kepada anak-anaknya.